Doa ke-16 surah Al-Anbiya ayat 83. Sobat Al-Quran STQ Al-Multazam, di sini Al-Fakir ingin mentadabburi satu ayat dalam surah Al-Anbiya ini, di mana ayat ini berkisah tentang Nabi Ayub alaihissalam dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit selama 18 tahun. Sehingga orang-orang pun juga menjauhi beliau. Keluarganya, bahkan hartanya pun juga habis. Sehingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya adalah wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Di sini yang bisa kita daburi adalah bagaimana caranya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan fastajabna. Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, yang pertama, cara yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam itu apa? Beliau mengatakan anni massaniyadh-dhur. Nabi Ayub alaihissalam tidak menyandarkan penyakit tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita, kalau misalnya kita terkena musibah, kita terkena penyakit, apa yang kita katakan? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan aku musibah ini? Kenapa Engkau memberikan aku penyakit ini? Padahal Nabi Ayub sendiri, beliau tidak menyandarkan penyakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan anni masaniyadh-dhur. Artinya beliau menyandarkan itu kepada penyakit itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, jangan sandarkan semua musibah yang kita alami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengatakan wa anta arhamur rahimin. Di sini yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat dibandingkan doa-doa nabi yang lainnya, itu berbeda dengan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Di mana doa itu biasanya diawali dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi di sini nggak ada bentuk Rabbana, nggak ada kata Rabbana, nggak ada kata ya Rabb. Di sini Nabi Ayub seakan-akan hanya mengutarakan bahwasannya beliau kena penyakit saja, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi karena apa? Karena beliau berdoa dengan adab, ya. Beliau mengatakan meminta dengan adab, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Nah, beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Beliau telah diuji dengan penyakit selama 18 tahun, tapi beliau masih mengatakan wa anta arhamur rahimin. Kita yang baru diuji 1 hari, 2 hari, sudah berani mengatakan, ya Allah Engkau jahat, kenapa Engkau memberikan kami penyakit? Gitu. Sedangkan Nabi Ayub, beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Nah di sini, ya, kalau misalnya kita analogikan, ketika seorang fakir miskin, ya, dia malu untuk meminta kepada seorang orang kaya. Kemudian akhirnya dia mendatangi orang kaya tersebut, tapi dia karena malu, dia tidak menyampaikan bahwasanya dia butuh. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan cara memuji. Ya. Dia memuji orang kaya tersebut. Dia membuat hati orang kaya tersebut senang. Sehingga apa? Tanpa diminta pun, orang kaya itu memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin tersebut. Nah, maka ini saja berlaku pada hambanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan itu. Kalau misalnya kita ingin kaya, ingin rezeki, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Kalau kita ingin ditunaikan semua hajatnya, ya qadhiyal hajat. Jadi kita buat Allah Subhanahu wa taala senang. Gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita, Allah pasti akan mengabulkan, bahkan kalau misalnya kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tidak minta langsung untuk diampun, untuk apa? Untuk disembuhkan penyakitnya. Tapi beliau hanya menyampaikan keluh kesahnya saja. Gitu. Beliau hanya mengutarakan saja bahwasanya beliau terkena penyakit. Tapi karena beliau memuji Allah, kemudian Allah senang dengan pujian itu, maka fastajabna lahu. Kemudian apa?
Allah Subhanahu wa taala istajabah, mengijabah doa Nabi Ayub alaihissalam. Gitu. Bahkan di sini Allah langsung mengijabah. Allah menggunakan kata ataupun huruf fa. Fa itu dia bermakna artinya dia nggak ada jeda. Gitu. Dia tidak ada jeda, langsung Allah langsung mengijabah. Fastajabna, bukan tsummastajabna misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Allah hilangkan semua penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah kembalikan. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Allah berikan kembali hartanya, Allah berikan kembali keluarganya, gitu. Jadi karena apa? Karena sikap sabar Nabi Ayub alaihissalam dan juga doa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam dengan tata cara, dengan adabnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala senang, ketika Allah Subhanahu wa taala senang dengan pujian yang kita berikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala senang dengan pujian yang diberikan oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, wa anta arhamur rahimin, Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya, di mana dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, urkud birijlik hada mughtasalun baridu wa syarab. Kalau kita perhatikan, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Ya. Ketika setelah kita berdoa, maka Allah akan mengijabah doa kita bahkan dengan hal yang dekat dengan kita. Ya, dengan sesuatu yang dekat dengan kita, bahkan dengan hal yang sangat-sangat remeh, gitu. Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh dari penyakit kulitnya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, urkud birijlik. Itu artinya enggak menghentakkan kaki, gitu. Itu artinya tidak menghentakkan kaki tapi hanya sekedar menyentuh, gitu. Kenapa? Karena Nabi Ayub beliau sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga Allah cukup mengatakan urkud birijlik. Sentuhlah mungkin. Kalau misalnya hentakan kaki tapi ringan, gitu. Urkud birijlik. Kemudian apa? Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ini adalah ya, air yang bisa kamu gunakan untuk mandi, untuk minum. Kemudian akhirnya kamu akan sembuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala beliau mengijabah doa kita, maka solusi ataupun ya, jalan keluar yang Allah berikan itu bahkan bisa lebih dekat, ya, lebih dekat dengan kita, lebih mudah bahkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segalanya. Ya. Kun fayakun, seperti itu.